Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih berjumpa lagi. Dan suasananya ini agak berbeda. Suasana bulan berkah ya, bulan Ramadan. Dan semoga karena juga selain itu ada pancaroba juga ya. Pancaroba tuh cuaca, jadi ada semua juga harus jaga sehat ya, jaga imun dan sebagainya. Untuk mempersingkat waktu, uh, Ibu persilakan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan papernya berkaitan tentang perpustakaan dan perundang-undangan. Ya, silakan kepada kelompok 4. Ibu izin share screen dulu ya. Oke, siap. Iya, boleh dibuka. Halo, suara saya kedengaran tidak ya? Kedengaran dia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Waalaikumsalam warahmatullahi yang wabarakatuh. beranggotakan dengan saya sendiri, Dia Putasari, Debbie Francisca, dan Dia Alia. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang undang-undang dan Permendiknas, yang dimana terdapat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, dan Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008.
Lanjut, Bil. Slide selanjutnya. Oke. Yang pertama ini ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Yang dimana di bab 1 ini pada pasal 1 sampai dengan pasal 4 ini ada ketentuan umum tentang perpustakaan, yang kemudian di bab kedua dari pasal 5 sampai dengan pasal 10 ini tentang hak, kewajiban, dan kewenangan, dan yang ke bab 3 ini pada pasal 11 ini ada standar nasional perpustakaan. Halo, Bu. Bab 4-nya belum. Dan di bab 4 ini pada pasal 12 sampai dengan pasal 13 ini terdapat koleksi perpustakaan. Di bab 5 pada pasal 14 ada layanan perpustakaan. Pada bab 6 ini pada pasal 15 sampai dengan pasal 19 ini terdapat pembentukan, penyelenggaraan, serta pengelolaan dan pengembangan perpustakaan. Dan pada bab 7 pada pasal 20 sampai dengan pasal 28 ini terdapat jenis-jenis perpustakaan. Dan pada bab 8 pada pasal 29 sampai dengan pasal 37 terdapat tenaga perpustakaan, pendidikan, dan organisasi profesi. Dan pada bab 9 pada pasal 38 terdapat sarana dan prasarana perpustakaan. Dan pada bab 10 pada pasal 39 sampai dengan pasal 41 terdapat pendanaan perpustakaan. Dan pada bab 11 pada pasal 42 sampai dengan pasal 43 terdapat kerjasama dan peran serta masyarakat. Dan pada bab 12 pada pasal 44 sampai dengan pasal 47 terdapat dewan perpustakaan. Dan pada bab 13 pada pasal 48 sampai dengan pasal 51 terdapat pembudayaan kegemaran membaca. Dan pada bab 14 pada pasal 52 terdapat ketentuan saksi perpustakaan. Dan pada bab 15 pada pasal 53 sampai dengan pasal 54 terdapat ketentuan penutup. Dan yang selanjutnya ini tentang Permendiknas nomor 24 tahun 2007 akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, dan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Lanjut, di pasal 1 ada standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, dan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana. Yang kedua, standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada lampiran peraturan menteri ini. Lanjut. Sebelumnya ada kelengkapan sarana prasarana dulu. Tadi disebutin kalau SD atau MI sekurang-kurangnya itu memiliki prasarana berupa ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat ibadah, ruang UKS, toilet, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain atau berolahraga. Kemudian kalau SMP sekurang-kurangnya memiliki prasarana berupa ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium, IPA, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, toilet, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain atau berolahraga. Untuk SMA itu ada ruang kelas, perpustakaan, lab bio, fisika, kimia, komputer, dan bahasa, ada ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, toilet, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain atau berolahraga. Kemudian pasal 2, penyelenggaraan pendidikan bagi satu kelompok pemukiman permanen dan terpencil yang penduduknya kurang dari 1.000 jiwa dan yang tidak bisa dihubungkan dengan kelompok yang lain dalam jarak tempuh 3 km melalui lintasan jalan kaki yang tidak membahayakan dapat menyimpangi standar sarana dan prasarana sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. Lanjut di pasal 3, peraturan menteri ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkannya di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2007. Selanjutnya ada Permendiknas nomor 25 tahun 2008 yang akan dijelaskan oleh Dea.
Selanjutnya ada Permendikbud nomor 25 tahun 2008 tentang standar tenaga perpustakaan sekolah dan madrasah. Permendiknas. Pasal pertama, lanjut. Pasal pertama, ayat 1, standar tenaga perpustakaan sekolah atau madrasah mencakup kepala perpustakaan sekolah atau madrasah dan tenaga perpustakaan sekolah atau madrasah. Ayat kedua, standar tenaga perpustakaan sekolah atau madrasah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tercantum pada lampiran peraturan menteri ini. Nah, standar tenaga perpustakaan sekolah atau madrasah yang dimaksud itu setiap sekolah atau madrasah untuk semua jenis dan jenjang yang mempunyai jumlah tenaga perpustakaan sekolah atau madrasah lebih dari 1 orang, mempunyai lebih dari 6 rombongan belajar, serta memiliki koleksi minimal 1.000 materi perpustakaan dapat mengangkat kepala perpustakaan sekolah atau madrasah. Yang pertama, kepala perpustakaan sekolah atau madrasah yang melalui jalur pendidik harus memenuhi syarat berkualifikasi serendah-rendahnya D4 atau sarjana. 1. Memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah atau madrasah dari lembaga yang diterapkan oleh pemerintah dan masa kerja minimal 3 tahun. Yang kedua, kepala perpustakaan sekolah atau madrasah yang melalui jalur tenaga kependidikan harus memiliki salah satu syarat berikut, yaitu berkualifikasi diploma 2 ilmu perpustakaan dan informasi bagi pustakawan dengan masa kerja minimal 4 tahun atau berkualifikasi diploma 2 non ilmu perpustakaan dan informasi sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah atau madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan masa kerja minimal 4 tahun di perpustakaan sekolah atau madrasah. Yang ketiga, tenaga perpustakaan sekolah atau madrasah. Setiap perpustakaan sekolah atau madrasah memiliki sekurang-kurangnya 1 tenaga perpustakaan sekolah atau madrasah yang berkualifikasi SMA atau yang sederajat dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah atau madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada pasal 2, yaitu penyelenggaraan sekolah atau madrasah wajib menerapkan standar tenaga perpustakaan sekolah atau madrasah sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini selambat-lambatnya 5 tahun setelah peraturan menteri ini ditetapkan. Selanjutnya ada pasal 3. Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 11 Juni 2008. Selanjutnya, terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Berikutnya kami buka untuk sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan ditanggapi ya. Presentasi dari siapa ini? Debbie Francisca, Dea Alia, dan Dia Perwitasari. Kenal tentang
peraturan perpustakaan. Jadi perpustakaan itu ada ini ya, ada aturan-aturannya, dan perpustakaan juga sudah memiliki undang-undang ya, undang-undang nomor berapa Dek? Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Nah, biasanya memang kalau dalam dalam undang-undang itu ada implementasinya. Nah, implementasinya itu nomor 28 tahun 2012 kalau nggak salah. Jadi setelah undang-undang itu terbit, diimplementasikan ke berbagai jenis perpustakaan itu baru tahun 2012. Itu lengkap ya aturan-aturannya, bagaimana mengimplementasikannya. Jadi kan sudah dikemukakan tuh oleh kelompok 4 tuh. Walaupun secara ini ya, secara isi-isinya aja ya, misalnya tentang bab 1 itu tentang ketentuan umum. Jadi seharusnya sebaiknya memang di bab 1 tuh ketentuan umumnya tuh apa aja tuh. Dari pasal 1 sampai pasal 4. Tentang apa? Ini mungkin berkaitan tentang apa coba? Tentang makna-makna dari perpustakaan. Bapak Ibu share sebentar. Terlihat ya? Terlihatkah? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke, ini undang-undangnya ya. Oke, makasih. Ini undang-undangnya nih. Terlihat, Ibu. Ya. Ini bentar. Ini undang-undangnya. Mana sih tadi tuh? Sebentar. Yes, ini undang-undangnya nih. Undang-undangnya di pasalnya, pasal 1 ketentuan umum. Hampir sama sebenarnya dengan Undang-Undang Kependidikan itu tadi ya, 2008 ya? 2008 atau 2007 tadi? 2008 ya? Ketentuan umumnya, pengertian-pengertian tentang perpustakaan, koleksi, ternyata koleksinya juga ada naskah kuno, terus ini apa yang dimaksud dengan perpustakaan umum khusus, terus pengguna perpustakaan itu disebut sebagai pemustaka, itu bahan perpustakaan, semua hasil tulis, karya tulis, dan karya rekan di bahan perpusnya, masyarakat ini siapa aja penggunanya, yang berdomisili suatu wilayah seperti Indonesia ya, organisasinya, banyak pasal-pasalnya, terus perpustakaan bertujuannya untuk apa, memberikan layanan kepada pemustaka, gitu. Kalau misalnya Anda bertanya, kok kenapa sih Bu kok disebut pengguna itu pemustaka? Nah itu saya juga kurang paham nih, filosofinya kenapa disebut pemustaka. Tapi banyak sebagian orang justru memang nggak begitu menyukai dengan, maksudnya punya, yang sebagian orang itu orang-orang perpus ya khususnya, tidak menyukai dengan istilah pemustaka ini. Filosofinya seperti apa juga kurang paham itu. Tapi banyak yang tidak suka. Lebih baik katanya mereka lebih baik ya, kalau bahasa Inggrisnya kan user, kenapa nggak pengguna aja gitu, ibaratnya begitu. Jadi kalau pemustaka jadi orang-orang mustaka kan perpus. Jadi orang-orang perpus doang. Sementara kan perpustakaan itu tidak hanya buku kan, bisa e-book, e-jurnal, naskah, kayak gitu. Apa disebut pustaka? Banyak ini masih pertentangan sebenarnya. Terus bab 2-nya tentang hak kewajiban, kewenangan, apa aja tuh kewenangan kewajibannya. Intinya meningkatkan minat baca. Tuh pemerintah berkewajiban tuh mengembangkan sistem nasional perpustakaan, sistemnya seperti apa. Kalau Anda bertanya lagi, kenapa kok Bu sistemnya harus nasional? Ya, iya, dari awal kan Ibu mengatakan bahwa perpustakaan memang sudah bersistem secara nasional, bahkan bukan nasional saja, internasional. Misalnya Anda nanti punya rezeki ya, entah beasiswa, entah apa, mengadakan konferensi, menghadiri konferensi, jadi narasumber, terus pergi ke perpustakaan luar negeri. Nah, pas ke perpustakaan luar negeri, misalkan Amerika, Malaysia, atau mungkin Eropa, sama sistemnya.
pakai yang kita hafalin itu dari kelas 00 sampai 900. Ya, walaupun ya pasti berbeda, 00 sini umum, di sana general gitu kan ya. Terus di sini 100 filsafat, di sana filosofi, seperti itu. Tinggal ganti bahasanya aja, cuman dari segi apa standarnya sama gitu kan. Kemudian apalagi ya, ini ada kewenangannya apa aja. Nah, ini penting ini bab 3 nih, standar nasional perpustakaan. Apa tuh standarnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Standar koleksi perpus. Koleksinya berapa? Nanti teman-teman Anda nih yang membahas lebih lanjut terkait koleksi. SD berapa? SMP berapa? SMA berapa? Ada standarnya. Misalnya SD minimal, kalau sekolah deh SD SMP sama tuh ya. Minimal 1000 koleksi, 1000 judul gitu ya. Apa yang dimaksud judul? Nah, itu juga harus paham ya. Kalau judul berarti, namanya judul berarti satu judul. Ya, satu judul nanti berapa eksemplar. Eksemplar itu apa, Bu? Misalnya kan, eksemplar itu misalnya satu judul yang sama. Jadi satu judul 2 eksemplar, berarti buku itu ada 2 judul yang sama. Tapi tetap itu dijumlahkan 1, bukan 3 atau 2. Tetap 1. Nah, berarti kalau 1000 judul, ya berarti 1000, betul-betul 1000 judul. Tidak hal yang sama. Tidak misalnya, oh ternyata isinya sama Bu, ada di perpustakaan mana tuh sama gitu Bu. 10 judul hal yang sama. Nah, itu berarti 1 judul dengan 10 eksemplar. Nah, seperti itu. Nah, standar sarananya seperti apa? Tadi kan udah di ini ya, dijabarin di permen ya. 5 meter gitu kan ya. Nah, ini juga berbeda nih. Antara SD itu berapa, SMP berapa, SMA berapa, jelas berbeda luasnya. Nah, dari segi pelayanan sama. Sirkulasi, reference, tadi bahas lagi sama teman Anda nih. Minimal 2 aja dah standarnya. Terus kemudian ada tenaga perpus, tadi dikemukakan ya di permen ya. Di permen itu misalnya D2 atau D3. Tapi sekarang udah nggak ada D2, D3 itu. Yang ada S1. Sesuai dengan ketentuan undang-undang perpustakaan. Jadi memang permen itu 2008 ya. Sementara undang-undang perpus kan 2007. Mungkin nggak mengacu kali waktu itu, entah. Kurang paham juga Ibu, itu namanya kebijakan pemerintah ya. Mungkin saat itu juga S1, lulusan S1 ilmu perpus belum banyak. Ya banyak masih produk-produk lama yang D3, D2. Sekarang untuk perguruan tinggi, untuk untuk khusus mahasiswa perpus udah nggak ada D2 atau D3 diploma lah, udah nggak ada, mereka S1 semua. Nah, makanya di undang-undang ini tidak disebutkan itu D2 atau D3, S1 namanya petugas perpus itu harus S1. Apakah S1-nya itu ilmu perpustakaan ataukah S1-nya itu non ilmu perpus, tetapi harus dia mengikuti pelatihan perpustakaan yang diadakan oleh Perpusnas. Nah, kemudian ini penyelenggaraannya seperti apa? Namanya penyelenggaraan berarti ada unitnya, ada dananya, anggaran tetap, kemudian ada strukturnya. Nanti tuh misalnya kalian tugas ke lapangan itu harus lihat struktur. Kemudian dari standar pengelolaan ya, pengelolaan ini tadi itu UDC atau UDC yang kelas 0 sampai 900. Itu nih koleksi. Nah, ini koleksinya seperti apa nanti dibahas sama teman-temannya ya. Kan belum waktunya juga. Terus layanan perpus. Nah, layanan itu seperti apa? Terus pembentukan pengembangan. Ya, artinya penyelenggaraan perpus itu nih ada beberapa kepemilikan ya, pemerintah, provinsi, kecamatan, desa, kabupaten, masyarakat, keluarga, pribadi. Nah, ini penyelenggara perpustakaan. Kemudian ini ada jenis-jenisnya ya. Jadi jenis-jenis sama kepemilikan itu berbeda ya. Ini kepemilikan, kemudian ini
jenis-jenis. Terus sampai akhirnya ini dibahas lah ya, apa itu perpustakaan perguruan tinggi dan sebagainya. Kemudian ada sarananya seperti apa, kemudian ada pendanaannya, dan kemudian ada Dewan Perpus. Nah, Dewan Perpus itu ada unsur pemerintah. Jadi di setiap di setiap provinsi pasti ada Dewan Perpustakaannya. Nah, kemudian dari berbagai unsur, ada unsur sastrawan atau unsur pendidikan, unsur wartawan dan sebagainya. Terus kemudian ada semuanya bertujuan ini sama, tujuannya adalah membudayakan kegemaran membaca gitu. Intinya itu ke sana kalau perpustakaan, gimana meningkatkan minat baca, bagaimana membudayakan kegemaran membaca, apalagi era pandemi gini nih. Mana tuh caranya tuh petugas perpustakaan tuh untuk menerapkan bab berapa nih, bab 8 ini. Ini perlu dikaji sebenarnya. Udah banyak sebenarnya kajian-kajiannya sih, cuman belum ada yang konkret sebenarnya. Karena terkait banyaknya petugas perpus yang kurang juga familiar dengan IT dan sebagainya. Terus ada sanksinya pula, ada ketentuan penutup. Nah, ini dari sini, dari undang-undang ini sebenarnya ketika implementasi ke lapangan ya memang harus seperti itu, harus berdasarkan undang-undang. Kemudian kalau kita mengacu kepada Permendiknas, nah Permendiknas itu khusus untuk sekolah. Khusus untuk sekolah. Nah, di situ perbedaannya antara undang-undang perpustakaan dengan Permendiknas. Nah, itu Ibu sekedar menambahkan saja. Nah, silakan Anda berdiskusi, minimal 3 orang bertanya, biar dengan bertanya kita menambah pengetahuan ya. Ya, silakan. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Iya, Nurul. Silakan. Ingin bertanya mengenai standar tenaga perpustakaan. Nah, boleh nggak sih untuk guru kelas itu merangkap sebagai tenaga perpustakaan? Terima kasih. Ya, terima kasih Nurul. Untuk pertanyaannya kami tampung dulu ya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum, aku mau bertanya dong. Baik Putri, silakan pertanyaannya. Kenapa perpustakaan itu dilindungi oleh undang-undang? Oke, terima kasih ya Putri. Untuk pertanyaannya kan Ya, dulu ya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi untuk 1 orang? Izin bertanya.
Dia. Iya, siapa? Aku izin bertanya ya. Iya, silakan. Kan di dalam pembudayaan kegemaran membaca itu kan dia itu ngejelasin kan bahwa pembudayaan kegemaran membaca itu dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat. Nah, yang mau aku tanyain itu kan jadi tuh di sini ada tulisan kayak gini. Kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksudkan ayat 1 difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui buku murah dan berkualitas. Nah, itu tuh maksudnya jadi pemerintah itu memberikan buku murah sama berkualitas itu ke masing-masing keluarga apa gimana? Gitu. Makasih dia. Oke. Untuk jawabannya kami diskusi sebentar ya. Nyambi absen ya. Ya, Ibu. Ibu maaf Bu, suaranya masih di mute Bu. Sorry. Nurul Maulia Agusti. Hadir Ibu. Oke, Tita Isra Faiza. Tita? Nggak ada. Devi. Hadir Ibu. Hadir Ibu Tita. Mana Tita? Oh iya. Devi Francisca Febrianti. Hadir, Bu. Oke, Siti Agustia. Hadir Ibu. Nazira Putri Surat. Hadir Ibu. Nadira Ramadhani. Hadir Bu. Zeli Auliatami. Zeli. Nggak ada. Nabila Safitri. Hadir Bu. Tri Melatiningsi. Hadir Bu. Israt Al-Fahmi. Israt. Nggak ada. Izin Bu, katanya Bu. Nggak ada WA ke Ibu. Iya Bu, nggak tahu Bu, dia bilang ke saya katanya HP-nya rusak masuk ke adonan kue Bu. Nggak bisa dicas HP-nya Bu. Kok kamu bisa ke Ibu nggak bisa? Saya nggak tahu Ibu, tadi jam 2:30 dia ngechat saya. Ibu nggak hadirin ya, sebab dia tidak izin sama Ibu. Mutia Iya, Bu, Nabila nanti saya Putri. bilang, Bu. Mutia hadir Bu. Oke. Safira Putri Salsabila. Hadir Ibu. Nadia Putri Utami. Nadia. Nggak ada. Ashifatul Anggraini. Hadir Bu. Rahma Saputri. Hadir Bu. Yani Nur Bestari. Hadir Bu. Fairuz Oriza Sativa. Hadir Bu. Agnes Fernanda. Hadir Bu. Rata
Taskia ya. Wedelia. Hadir Ibu. Vini Sarah Alpian. Hadir Bu. Nantika Intan Pratiwi. Hadir Ibu. Muhammad Fadil Iskandar. Hadir Bu. Laili Siti Fatimah. Hadir Bu. Tira Diviani Jahwa. Hadir Bu. Danti Rahmasari. Hadir Ibu. Ain Indrisari. Hadir Ibu. Nadia Angelina. Hadir Bu. Fadila Muhibbah. Hadir Bu. Deviana. Hadir Ibu. Putri Utami. Siska. Hadir Bu. Andi Nadia Putri Utami hadir Bu. Nadia Putri. Oke. Andi hadir, Bu. Andi hadir. Siti Iya, Bu. Ferda Haryanti. Hadir Bu, Siti Ferda. Nadia mana Nadia? Nadia, Saya nggak hadir kan? hadir Nadia, Bu. Nadia hadir Bu. mana Bu, saya orangnya? Nadia Putri Utami hadir. Nadia, oh iya benar. Nggak ada sinyal. Saya Bu, maaf sinyalnya nggak ada. Hilang-hilangan. Lagi hujan. Anggiana Putri Lubis. Hadir Ibu. Amalia Nurul Aziza. Hadir Bu. Ia Perwitasari. Hadir Bu. Dea Alia Danu. Hadir Ibu. Ana Agustin. Hadir Bu. Delia Nur Pratiwi. Hadir Ibu. Tapa Anisawati. Hadir Ibu. Kuliah Tri Utami. Hadir Bu. Diarini. Hadir Bu. Mutia. Teguh Wijaya. Hadir, Teguh Ibu. Wijaya. Hadir, Ibu. Hadir. Maaf, Bu, sinyalnya susah. Itu Israt Al-Fahmi. Nggak ada. Irsyad. Sama Zeli Auliatami. Zeli. Kemarin hadir nggak Zeli? Ini Zeli kakak kelas apa adik kelas ini? Ya, adik kelas nggak mungkin ya. Kurang tahu Bu. Zeli nggak tahu. 18.01. Kayaknya Bu. Cuman kemarin hadir nggak? Nggak tahu Bu. Itu temannya Nadia Bu. Coba tanya Bu. Nadia mana Nadia? Kemarin hadir nggak nih? Takutnya lewat dari 3 dia nggak bisa ujian aja. Ibu Bu, nggak Zeli hafal. masuk Bu. Mana? Zeli barusan masuk Bu. Mana Nggak tahu. Zeli? Tadi ada pemberitahuannya Bu. Enggak, Ibu nggak lihat. Di mana pemberitahuannya? Ibu coba, Bu, ini kan direkod, jadi bisa dicek nanti sehabis Ibu, video habis, Bu. Ah, ini Zeli ada nih. Iya, tapi sudah Keluar apa? sendiri, sinyalnya hilang. Oke. Ya, maksudnya walaupun terekod, tapi kalau sudah tersimpan, siap ini, Ibu nggak bisa perbaiki lagi. Oke, Ibu masuk ini, Zeli masuk ya. Oke, sekarang Isyad Al-Fahmi. Oh, tadi yang itu ya, yang tadi apa namanya? HP-nya ya? Iya Bu. Ya, tapi seharusnya dia hubungi Ibu dulu ya. Ibu anggap nggak masuk ya. Oke Bu, ntar saya kabarin Bu. Ya, silakan untuk kelompok 4 menjawab temannya. Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Nurul. Pertanyaannya, boleh nggak sih untuk guru kelas untuk merangkap menjadi tenaga perpustakaan? Jadi di Permendikbud nomor 25 tahun 2008 dijelaskan
tenaga perpustakaan sekolah atau madrasah itu, setiap perpustakaan sekolah memiliki sekurang-kurangnya satu tenaga perpustakaan yang berkualifikasi SMA atau yang sederajat dan bersertifikasi kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah atau madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi menurut kelompok kami, untuk guru kelas boleh saja untuk menjadi tenaga perpustakaan, tapi dia harus memiliki sertifikasi. Maksudnya dia sudah mengikuti diklat sehingga dia memiliki sertifikat untuk menjadi tenaga perpustakaan. Seperti itu, Nurul. Apakah jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih, Debbie. Iya, sama-sama, Nurul. Baik, selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari yang tentang mengenai mengapa perpustakaan itu perlu dilindungi oleh undang-undang ya. Ini yang bertanya, mohon maaf siapa? Putmel yang nanya. Ya, baik Putmel. Alasannya karena terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang dimana itu terdapat hak cipta. Nah, hak cipta ini terdapat ada hak moral dan hak ekonomi. Kalau hak moralnya ini, kalau misalnya bukunya tidak dilindungi oleh undang-undang, maka nanti terdapat kopian-kopian yang ilegal ya, biasanya itu ada. Terus kalau misalnya untuk hak ekonominya, bagi penciptanya ini berhak untuk mendapatkan peluang atau uang ketika dia Suaranya putus-putus. Masih putus-putus ya? Halo, masih putus-putus nggak ya Putri? Enggak. Oke, saya ulangi ya. Mengapa perpustakaan itu perlu dilindungi oleh undang-undang? Karena pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang dimana terdapat hak dan cipta. Nah, hak dan ciptanya ini terdapat hak ekonomi dan hak moral. Nah, sedangkan untuk hak ekonomi itu hak yang dimiliki oleh pencipta atau pengarang untuk menikmati keuntungan ekonomi yang diperoleh dari setiap karyanya. Jadi kalau misalnya si pengarang ini sudah mengeluarkan sebuah buku, maka si pengarang ini berhak untuk mendapatkan eksploitasi dari hasil karyanya. Dan sedangkan untuk hak moralnya ini untuk menjaga integritas karya ciptanya dari setiap intervensi dari pihak lain yang dapat merusak kreativitas pencipta atau pengarang. Jadi kalau misalnya si pengarang sudah mengeluarkan ciptaan bukunya dan apabila tidak dijaga atau diplagiat atau dirusak karyanya, maka sang pencipta itu berhak untuk melakukan tindakan hukum. Jadi kalaupun nggak ada undang-undang kan kita kadang sering ya minjam buku di perpustakaan dan terus kalau misalnya hilang kan kita perlu denda. Nah kalau misalnya tidak ada undang-undang berarti karya-karya sang penciptanya itu bisa hilang terus-menerus kalau misalnya tidak ada peraturan-peraturan tersebut. Atau ada yang ingin menambahkan? Baik, terima kasih dia. Baik Putri, terima kasih.
Sudah terjawab semua ya? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Tinggal satu lagi. Assalamualaikum. Saya akan menjawab pertanyaan dari Asipatul. Kan Asipatul kan nanya pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui buku murah dan berkualitas, itu maksudnya kayak gimana? Menurut kelompok kami, mungkin itu maksudnya pemerintah hanya memotong harga saja gitu loh, tapi tetap dibeli sama keluarganya tuh. Tapi tuh keluarganya tetap beli di toko buku gitu loh. Mungkin seperti itu sih. Saya izin menambahkan. Jadi di pasal 2 itu pembudayaan, di pasal 48 ayat 2 itu kan diberikan satu-satu gitu oleh pemerintah. Pada dasarnya pemerintah itu memang seharusnya pemerintah khususnya pemerintah daerah itu seharusnya memang memfasilitasi dalam rangka menjunjung pembudayaan kegemaran membaca melalui buku murah dan berkualitas. Maksudnya diberikan satu persatu, mungkin seharusnya iya seperti itu. Tapi pada kenyataannya untuk melakukan hal memberikan buku satu-satu ke setiap keluarga itu kan sulit. Mungkin pemerintah memberikan buku yang murah dan berkualitas seperti yang dikatakan oleh dia tadi, mungkin mengurangi biayanya dan lain-lain seperti itu. Jadi intinya di undang-undang tertulisnya seperti itu, namun pelaksanaannya belum sesuai dengan undang-undang gitu tuh. Udah jelas belum? Oke, berarti difasilitasi tapi dengan cara yang berbeda, nggak sesuai undang-undang ya. Makasih Debbie sama Dea. Sama-sama tuh. Ibu sudah dijawab semua. Ya, menarik pertanyaannya ya. Dan terima kasih kepada kelompok 4 yang telah mempresentasikan papernya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang aktif dalam bertanya. Luar biasa untuk kelompok 4, terima kasih. Dan pertanyaannya juga sedikit menggelitik ya tentang undang-undang ya. Kenapa kok perpustakaan masuk dalam undang-undang ya? Kita harus ingat bahwa perpustakaan itu apa sih? Berarti perpustakaan adalah informasi ya. Ya kan? Informasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk buku, dalam bentuk pengetahuan, dalam bentuk manuskrip, ya kan? Jadi hasil ciptaan dari seluruh karya pengarang di Indonesia itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, wadahnya apa? Wadahnya perpustakaan. Kalau tidak ada undang-undang, maka siapa yang melindungi mereka? Melindungi para pencipta buku.
Nah, sebagian besar kan sebelum adanya undang-undang perpustakaan terbit, banyak kan buku-buku yang dibawa gitu ya, dibawa oleh pemerintah Belanda kan. Jadi karya-karya Indonesia itu banyak tuh yang dibawa ke Belanda, dan sekarang dengan adanya kekuatan dari perpustakaan itu sendiri, akhirnya mengambil kembali karya-karya anak bangsa, karya-karya bangsa yang ada di luar negeri ditarik kembali untuk disimpan di perpustakaan, termasuk juga ANRI. ANRI itu Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi dua lembaga ini, antara perpustakaan dan ANRI ini, berusaha dia mengelola, menyimpan karya-karya seluruh bangsa, masyarakat Indonesia yang diterbitkan Indonesia dan tentang Indonesia, ataupun ilmu-ilmu yang berasal dari orang Indonesia itu sendiri, atau juga semacam kolektif memori. Apa itu kolektif memori? Yaitu misalnya adat istiadat, kemudian bahasa dan sebagainya, itu dilindungi. Makanya makanya dengan adanya dua lembaga ini, tidak hanya perpus ya, tidak hanya perpustakaan, dengan adanya perpustakaan terus arsip berusaha untuk mewadahi atau menyimpan atau mengelola hasil-hasil memori yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya itu tadi, misalnya arsip itu undang-undangnya kan lahir tahun 2009. Itu dengan mudahnya itu terambil oleh negara lain. Tetapi dengan adanya kekuatan dua lembaga informasi ini, sedikit terlindungi dan kemudian berusaha untuk mengambil kolektif memori bangsa Indonesia yang ada di luar negeri. Artinya, kalau misalnya perpustakaan tidak diundang-undangkan, itu tadi hak moral, hak ekonomi dan sebagainya, itu akan terampas, tidak terlindungi, baik itu sebagai pencipta maupun sebagai sebagai pencipta, maksudnya orang individu itu sendiri, ataupun sebagai negara gitu loh. Mungkin itu dan salah satunya, belum lagi terkait mungkin melindungi hak-hak dari petugasnya, dan kemudian dokumennya, hak-hak petugasnya, dan kemudian dengan melindungi informasi-informasi yang ada di Indonesia. Tugasnya cuma itu. Selain juga ya berarti melindungi memori atau melindungi pengetahuan dan juga melindungi hak-hak daripada orang yang berkontribusi di dalam perpustakaan. Oleh karena itu, perpustakaan bisa juga disebut sebagai gerbangnya pengetahuan, gerbangnya atau pintunya pengetahuan. Jadi tidak mudah untuk terambil oleh negara lain, dan untuk mempermudah akses terhadap negara sendiri. Kayaknya tiap negara itu pasti ada perpustakaan, pasti ada pusat arsip dan sebagainya. Mungkin itu. Jadi menarik pertanyaan dari siapa tadi itu tentang undang-undang, dan mengenai kontribusi pemerintah, ya memang betul. Di undang-undang bunyinya seperti itu, tapi implementasi di lapangan belum tentu juga. Tetapi tiap tahun itu program dari perpustakaan nasional itu beda-beda. Misalnya tahun ini lebih condong kepada memberikan hibah ya, semacam hibah, atau jarang sih memberikan diskon harga untuk buku. Biasanya hibah buku ya, hibah buku kepada, misalnya tahun ini difokuskan kepada TBM, Taman Bacaan Masyarakat. Atau mungkin tahun depannya misalnya fokuskan kepada perpustakaan yang ada di lembaga keagamaan, misalnya pesantren, kemudian masjid, gereja, kuil dan sebagainya. Jadi itu mengimplementasikan undang-undang itu, jadi perpustakaan nasional itu tidak secara global, tapi dia memfokuskan tiap tahun itu memberikan semacam
hibah kepada masyarakat ya dilihat dari apa ya? Dilihat dari fokusnya mana dulu. Kalau misalnya masyarakat, misalnya TBM atau kelurahan atau RW atau mungkin tingkat kecamatan kekurangan bahan bacaan, maka mereka fokusnya ke sana. Tapi misalnya misalnya untuk ternyata ini untuk tahun ini cukuplah untuk TBM, kemudian untuk kecamatan dan sebagainya. Nanti fokuskan kepada misalnya sekolah misalnya. Seperti itu. Jadi tergantung dari dari hasil survei yang dilakukan oleh pemerintah, yang mana dia level mana yang dibutuhkan, kemudian dia akan memberikan hibah. Jadi Ibu juga memang belum pernah dengar tuh adanya diskon harga, tetapi adanya hibah. Jadi misalnya adik-adik nih di sini ada yang melakukan atau mengerjakan suatu taman bacaan ya TBM, coba aja ajukan ke Perpustakaan Nasional, atau mungkin ketika adik-adik mungkin di sini ada yang melakukan apa sih namanya itu KKN ya, KKN di kampus atau KKN di offline atau online kali ya. Misalnya mau mengajukan suatu hibah buku, minta aja ke perpustakaan. Tapi itu tadi dilihat dulu apakah tahun ini fokusnya kemana, apakah ke TBM atau ke misalnya ke kecamatan gitu, atau desa atau RT atau lembaga keagamaan seperti itu. Mungkin itu tambahan dari Ibu. Kalau untuk keluarga, perpustakaan keluarga, biasanya itu kalau keluarga itu misalnya perpustakaan Nurholis Majid. Ya siapa dulu misalnya yang ngelola. Kalau misalnya pribadi sifatnya, Ibu kurang paham juga tuh apakah Perpustakaan Nasional akan memberikan hibah. Belum tentu juga kalau misalnya perpustakaan keluarga itu tidak koleksinya tidak untuk masyarakat. Kalau untuk pribadi saya rasa tidak. Tapi misalnya namanya Nurholis Majid atau namanya apa gitu ya, namanya kan kalau perusahaan keluarga itu biasanya nama orangnya gitu ya. Nah itu kalau misalnya untuk masyarakat ya bisa aja dikasih hibah biasanya. Tapi biasanya kalau perpustakaan keluarga itu khusus, biasanya koleksinya koleksi khusus, tidak juga ya ibaratnya global, biasanya seperti itu. Ya mungkin itu tambahan dari Ibu. Ada pertanyaan lagi? Bu, mau nanya Bu, soal perpustakaan Bapak B.J. Habibie itu sebenarnya bisa buat umum nggak sih Bu? Kan banyak tuh Bu, kalau saya lihat di YouTube kayaknya luas banget gitu. Saya jadi penasaran gitu Bu, itu gimana Bu? B.J. Habibie ya, koleksi B.J. Habibie. Berarti itu kalau B.J. Habibie kan itu ya mantan presiden ya. Biasanya itu dikelola oleh sama dia kan ada senternya ya, B.J. Habibie Center. Nah itu umum itu Dek. Kayak misalnya ada salah satunya di Serpong, yang IT itu, tahu kan? Ada yang orang Serpong sini nggak? Tangsel. Nah di IT itu ada namanya perpustakaan IT, tetapi sebetulnya itu perpustakaan yang B.J. Habibie. Itu umum. Atau mungkin ya ada perpustakaan misalnya perpustakaan B.J. Habibie Center. Saya rasa itu umum karena B.J. Habibie itu orangnya derma sekali ya. Bukan hanya perpustakaan, sampai biasanya beasiswa juga ada. Saya rasa itu umum deh. Jadi kalau mau ke sana tuh luar biasa, bagus. Boleh kalau saya rasa asal izin ya. Kalau asal izin, kulonun dan sebagainya saya rasa boleh. Tapi kalau untuk jam belum tentu, nggak tahu juga. Berarti ada ketentuannya gitu ya Bu, yang kayak di undang-undang yang tadi, apa enggak Bu? Ya ada, pasti setiap perpustakaan pasti ada ketentuannya. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau misalnya perpustakaan keluarga, tujuannya apa dulu? Apakah tujuannya untuk hanya pribadi, koleksi pribadi, sehingga masyarakat tidak bisa pinjam? Ataukah misalnya namanya tetap semacam pribadi, misalnya keluarga gitu, tetapi bisa untuk masyarakat. Jadi tergantung. Ibaratnya ada dalam konsepnya itu ada layanan tertutup dengan layanan terbuka.
Nah, layanan tertutup itu tertutup bagi umum. Nah, layanan terbuka ya bagi terbuka gitu. Jadi tergantung siapa pengelolanya dan apa gitu, apa tujuannya apa dan fungsinya apa. Tapi saya rasa apapun perpustakaan bentuknya, apakah itu tertutup ataupun terbuka, itu pasti mereka senang didatangi. Walaupun nanti sistemnya aja yang berbeda. Sistemnya itu apakah hanya baca di tempat, ya, itu namanya tertutup. Apakah hanya berbaca di tempat, ataukah terbuka? Terbuka mungkin bisa dipinjam, seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ada yang lain? Ibu juga pengen tuh, kalau nanti pensiun nanti gitu kan ya, punya perpustakaan, apa ya, perpustakaan pribadi gitu, perusahaan. Tapi pengennya sih TBM ya. TBM itu ibaratnya masyarakat gitu. Nah, kalau kita misalnya mau mendirikan TBM, berarti kan konsep kita di benak kita nih, di otak kita, itu harus koleksinya itu luas. Luas artinya kita lihat komunitas kita, masyarakat kita. Kalau misalnya masyarakat kita, misalnya ibu nih, orang Bogor, misalnya di Bogor itu apa sih? Kebanyakan berapa agri ya, orang-orang agri, orang pertanian gitu kan ya. Kalau nggak pertambangan, karena di situ ada gunung misalnya gunungnya itu isinya batu-batu karang. Nah, berarti kan yang harus dipenuhi koleksinya adalah berkaitan tentang pertanian, tentang pertambangan, atau mungkin tentang perikanan, seperti itu. Nah, itu TBM. Jadi kalau Anda misalnya pengen gitu nanti suatu saat gitu mungkin membuka suatu TBM, lihat dulu komunitasnya. Jangan nanti kita buka TBM katanya yang koleksinya itu berkaitan tentang sastra. Misalnya gitu ya. Ya bisa aja sih, masyarakatnya paling juga masyarakat teman-teman kita sendiri, tapi enggak secara luas gitu kan. Jadi kalau misalnya mau luas ya lihat komunitas kita, siapa di sana yang ada. Dilihat juga selain itu usianya. Kalau misalnya usia anak-anak gitu kan, nggak mungkin juga kita kasih koleksi novel yang dewasa, nggak mungkin juga kan. Paling kita sediakan apa Bobo misalnya, atau apa Shinchan kayak gitu-gitu. Seperti itu. Jadi di dalam undang-undang ada tuh kan standar koleksi, standar terutama koleksi ya. Nah, koleksi itu apa ya? Disesuaikan dengan apa ya? Dengan komunitas kita. Kalau misalnya kita yang mau buka, tapi kalau misalnya perguruan tinggi ya jelas ya, budgetnya udah jelas kan, budget jelas, tenaganya jelas, penyelenggaraannya jelas, komunitasnya jelas ya, yaitu ya kita ini dosen, mahasiswa gitu kan, komunitasnya jelas, kebutuhannya juga jelas, misalnya buku-buku terkait misalnya PGRA, PGMI, PGMA, PGSD. Terkait itu kan nggak jauh-jauh dari pendidikan dan sebagainya, seperti itu. Gitu ya, menarik sebenarnya kalau misalnya nanti Anda nih mungkin mau mengkaji tentang perpustakaan tapi dikaitkan dengan ilmu Anda sendiri gitu, menarik dari segi misalnya literasi informasi apalah misalnya gitu, misal gitu. Ya, ada lagi yang lain? Ibu ingin bertanya, Bu. Boleh. Kalau di Indonesia itu ada nggak sih, Bu, perpustakaan khusus disabilitas itu, Bu? Disabilitas banyak sekali. Sekarang itu justru fokusnya ke sana. Seharusnya fokusnya ke sana, karena manusia ini nggak semuanya normal kan, ibaratnya katanya gitu kan. Jangankan ibaratnya di Indonesia, UHAMKA aja wajib itu menyediakan koleksi-koleksi untuk mereka, wajib. Ya kan sekarang juga kan ada guru-guru untuk mereka disabilitas gitu kan ya, difabel. Wajib menyediakan. Kalau secara khusus banget Ibu belum pernah lihat. Tapi kalau secara penyediaan, maksudnya digabung antara umum sama normal sama nggak normal namanya, difabel ya. Itu banyak, misalnya perguruan tinggi, misalnya UI udah, terus kemudian UHAMKA Ibu belum lihat ya. Artinya apa cirinya? Di situ ada koleksi khusus terkait difabel.
Dan juga selain koleksi, ada layanannya juga, ada yang membantu. Jadi ada orang-orang semacam apa ya, semacam misalnya orang normal gitu ya, yang belajar tentang mereka, terus mereka ini yang normal itu yang belajar tentang itu membantu perpustakaan untuk menerjemahkan atau membantu dalam mengakses perpustakaan gitu. Misalnya UIN Jogja, kalau di tempat Ibu sendiri belum ada. Yang bagus itu UI ya, UI, kemudian mana sih yang itu tuh Universitas Pendidikan yang di Bandung apa namanya Dek? UPI ya, UPI. Kemudian yang Kristen itu Sanata Dharma, bagus itu. Tapi secara khusus banget katanya sih ada di Pasar Jumat dekat sini. Cuman Ibu belum pernah juga datang ke sana. Tapi itu khusus terkait koleksinya masih terkait Masih terkait membaca Quran. Jadi Quran di-blaylerin, mereka terus membelajar, kemudian di situ disediakan blayler. Jadi belum berupa buku-buku gitu ya, buku-buku yang dibutuhkan untuk pembelajaran belum ada. Itu menarik Dek. Ini sekarang lagi dibutuhkan layanan seperti itu. Memang wajib diadakan. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Ya kalau tidak ada kita sudahi ya, karena juga kita akan menjelang puasa. Selamat berbuka puasa. Mohon maaf lahir batin ya. Semoga kita tetap sehat dan kita dalam puasa ini kali ya, UTS ini ya, nggak tahu ya. Iya Bu, tanggal 26 ya. Sampai 7 Mei. Oh iya, oke. Ya nanti UTS-nya dimudahkan lah, nggak terlalu sulit, asal dikerjakan. Amin. Ya, terima kasih ya kepada kelompok 4 dan siap-siap untuk kelompok 5 untuk minggu berikutnya. Sebelum kita akhiri, sama-sama kita baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sehat-sehat Ibu.